Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 6424071 dari kelas 644A25. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Sebelum berlanjut ke tahap awal, saya akan menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama metode grafik dan yang kedua metode Gleitzer. Saya akan menjelaskan metode grafik terlebih dahulu. Bisa dilihat sampel ini, saya dan kelompok saya menggunakan data sebanyak 40 responden. Setelah kita mengumpulkan data tersebut pada kolom SPSS, kemudian kita mencet data variabel, lalu kemudian pencet bagian analyze, terus regression, kemudian linear. Nah, pada tampilan ini kita mencet, kita ubah dulu ya. Nah, pada kolom ini total X1 dan total X2 atau biasa disebut dengan variabel X1 dan variabel X2 kita taruh di kolom independen. Variabel X1 taruh di independen, kemudian variabel X2 ditaruh di independen, lalu yang terakhir ada variabel Y kita taruh di dependen. Setelah itu pencet bagian plot. Kemudian pada bagian spreadsheet itu taruh di variabel Y, dan pada bagian separate ini ditaruh di variabel X. Kemudian continue, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, pada bagian scatter plots ini terlihat ada titik-titik yang menyebar secara luas dan tidak berurutan, maka sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang uji heteroskedastisitas yang metode kedua, yaitu metode Gleitzer. Caranya sama seperti metode grafik, kita pencet pada menu Analyze, kemudian kita pencet bagian Regression, kemudian Linear. Setelah itu, variabel X1 kita taruh di independen, dan variabel X2 kita juga taruh di independen, kemudian variabel Y kita taruh di kolom dependen. Kemudian kita pencet save. Kemudian unstandard sheet-nya ini kita centang. Kemudian kita pencet continue. Lalu kita pencet OK. Kemudian kita kembali ke data SPSS. Di sini terdapat pada kolom res 1. Kemudian kita pencet pada bagian transform, compute variable, kemudian di target variabelnya ini kita tulis appreciate. Appreciate. Kemudian di tab dan labelnya ini kita akan mencet instantiate. Kemudian di numeric expression-nya ini kita ketik ABS res 1. Kemudian di function group-nya ini kita pencet all. Kemudian kita pencet ABS. Kemudian continue. Kemudian kita kembali melihat pada bagian SPSS terdapat kolom appreciate. Lalu kemudian kita akan mengetahui hasil dari uji heteroskedastisitas metode Gleitzer. Kita kembali menu Analyze, kemudian kita pencet Regression, kemudian Linear. Kemudian variabel X1 dan variabel 2 tetap kita taruh di kolom independen. Lalu kemudian kolom independennya ini kita isi dengan appreciate. Kita akan ubah terlebih dahulu. Appreciate kita taruh di kolom dependen, kemudian statistik, kemudian part and partikelnya ini dicentang, collinearity-nya dicentang, kemudian continue, lalu oke. Di sini bisa dilihat bahwa pada bagian koefisien ini hasil dari uji heteroskedastisitas metode Gleitzer. Pada variabel X1 terdapat
signya ini terdapat 0,02 yang dimana pada hasil uji heteroskedastisitas metode Glaser ini dia memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 yang dimana memungkinkan akan adanya gejala heteroskedastisitas metode Glaser. Dan kita bisa melihat variabel X2 ini pada kolom signya ini terdapat angka sebesar 0,11 yang dimana 0,11 itu angka lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memungkinkan adanya gejala heteroskedastisitas. Saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda. Caranya sama seperti uji heteroskedastisitas yang dua metode itu, ada metode grafik dan metode Glaser. Setelah kita mendapatkan sampel responden ini sebanyak 40, kita kemudian pencet analyze, kemudian kita regression, lalu linear. Setelah itu variabel X1 dan X2 kita taruh di independen, kemudian variabel Y kita taruh di dependen. Kemudian pencet statik, lalu yang Colenerty diagnosisnya dicentang, lalu Durbin Watsonnya dicentang juga, kemudian continue, lalu ke bagian save, kemudian pencet yang under standard sheet-nya ini untuk mengetahui uji normalitasnya, lalu continue, lalu kemudian pencet plot, kemudian bagian Z-pred-nya ini kita taruh di variabel X dan sheet di variabel Y. Lalu continue, lalu oke. Maka keluar hasil seperti ini. Kita pencet analyze, lalu kita pencet non-parametric test, lalu kemudian legis dialogs, terus kemudian one sample ini kita pencet, lalu pada bagian unstandard Z-nya ini kita taruh di test variable, kemudian oke. Maka seperti ini hasilnya. Di sini terdapat hasil dari uji regresi linear berganda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.